Jadi pertama-tama ya kita menyampaikan ya terkait peristiwa pada Novi dengan Agus ya. Di mana yang saya melihat ya, walaupun saya tidak mengikuti, mohon maaf saya tidak mengikuti, memang ini bukan klien saya, tapi kalau memang tanggapan secara hukum dan secara hal-hal yang lain boleh saya akan tanggapi. Pertama adalah terkait mengenai Agus yang memang minimal saya ikuti, bahwa ada sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang ya, namanya Novi, Novi. Dia di dalam satu yayasan ya, dia punya yayasan sosial. Itu yang perlu kita lihat, bahwa ada seseorang atau yayasan ingin mempunyai niat baik. Nah, niat baik ini yang kita lihat dulu. Jadi pada saat niat baik itu ditanggapi dengan baik oleh orang yang ingin, ya ingat tanda kutip ingin dibantunya, namun ini berjalan dengan baik, lalu masyarakat pun menanggapi dengan baik, itu hal yang sangat luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi maksud saya, kenapa sangat luar biasa? Artinya ada komunikasi antara tiga hal ya, yang membantu, yang dibantu dengan masyarakat yang ingin membantu. Nah, jadi yang kita lihat di sini bahwa masyarakat sudah aktif, dia memberikan sumbangan karena ada yang ingin dibantu, yaitu Agus gitu. Nah, jadi kalau ada satu persoalan-persoalan hukum di dalamnya, memang kita lihat dulu sisi kemanusiaannya. Si Novi sudah melakukan yang terbaik, ingat. Lakukan niat yang terbaik. Kalau saya lihat dia sudah menyampaikan bahwa memberikan sumbangan silakan kepada donasi kepada si Agus dengan 2 rekening kalau tidak salah. Rekening yayasan dan rekening pribadi. Di situ kan sudah ada yang nilai positif, tinggal tergantung dilihat masyarakat mau transfernya kemana untuk donasi tersebut, ke yayasan atau ke Agus. Kalau dia ke yayasan bukan berarti dia tidak percaya ke Agus. Mungkin orang berprinsip, kan ada orang yang paham dan tidak paham. Kalau ke yayasan mungkin lebih aman ya, kalau tidak ke yayasan mungkin ke Agus mungkin kurang nyaman, bisa saja terbalik seperti itu. Tapi pada saat ini peristiwa ini yang saya lihat lebih banyak dia transfernya ke Agus pribadi. Berarti masyarakat ini bukan tidak percaya dengan tidak yayasan. Dia lebih meyakinkan karena memang yang sedang dibantu ini adalah si Agus gitu. Ini loh sisi ini yang memang kita harus sampaikan. Ini bukan bicara hukum dulu ya. Kalau ini sudah terlaksana dengan baik, ada saat ini uang masuk, dana masuk ke Agus karena masyarakat penuh lebih baik ke Agus supaya bisa dilakukan dengan aktif. Artinya aktif di sini Agus pegang uang dananya, lalu dia karena dia yang sakit untuk naik ojek lah, untuk beli obat, jadi nggak perlu diminta lagi ke yayasan nih. Gitu. Ini persoalannya yang saya lihat. Nah, namun ada hal yang memang perlu juga Agus pertimbangkan gitu. Bahwa tanpa yayasan ini pun tidak akan terjadi seperti ini gitu. Jadi yayasan ini pun janganlah artinya diobok-obok begitu saja gitu. Lihat sisi positifnya. Saya juga memahami Agus, dia juga sedang sakit, sedang keadaan juga. Untuk si Novi juga sebagai yang ada di yayasan itu harus pelan-pelan menyampaikan itu. Maklum pada saat dia menyampaikan keadaan kurang sehat, bisa saja tidak masuk ke pikirannya. Nah di sini lah, kalau si Novi minta mempertanggungjawabkan, sebenarnya jangan bicara pertanggungjawaban gitu. Karena masyarakat menyampaikan ini langsung karena memang ada keikhlasannya. Nah, jadi dia tidak perlu berbicara tanggung jawab. Coba sampaikan ke media, waktu itu kan ini berbicara di progres. Sampaikan lagi progres. Dengan adanya si Agus, oh ya saya dapat sekian, dana ini sekian, dana ini sekian, selesai. Tapi kalau masuk ke yayasan, yayasan ini pun harus mempertanggungjawabkan. Dipakai dananya secara pribadi atau yayasan, atau digunakan untuk orang tersebut yang memang sakit seperti itu. Itu aja kalau menurut saya. Berarti harus adanya transparansi ya Bang? Betul. Dalam penggunaan dana sebenarnya. Setuju. Dan adanya hal saling memahami. Ya kan, 1,5 M itu fantastis sekali nilainya.
memang di situ terlihat bahwa warga negara Indonesia memang senang sekali melakukan buat yang terbaik bagi siapa saja yang ingin diminta bantu. Tapi tanpa si Novi, yayasan itu kan nggak akan terjalin seperti ini, gitu. Karena si Novi terjadinya seperti ini. Kalau kita bicara hukum nih, bisa saja kalau mereka contohnya si Agus tidak senang dengan atas perbuatan si Novi, di mana tidak senangnya? Kalau uangnya belum ditransfer ke si Novi, nggak ada masalah aku rasa. Tapi kalau sudah ditransfer ke balik lagi, Agus dapat dari masyarakat terus diminta sama si Novi juga kurang tepat. Nanti kalau saya bilang salah nggak bagus juga kan, kurang tepat. Karena itu adalah, tapi si Novi menyampaikan kepada Agus, tolong transparan itu saya setuju karena harus benar-benar diingatkan kan seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Tapi saat ini kan mungkin masyarakat jadi berbanding terbalik nih Bang. Malah banyak sekali masyarakat yang turut berkomentar negatif kepada Agus nih Bang, yang sebelumnya mungkin dia ini kan sangat simpati, empati kepada apa yang dirasakan oleh Agus gitu. Mungkin gimana Bang? Boleh lah ya kan. Artinya di sini awalnya memang karena memang rasa ingin menolong, membantu, tapi dengan adanya seperti ini, nah artinya diuji semuanya, diuji kebenarannya, rekening banknya kemana, alirannya, supaya ini transparan semuanya. Ya akan dipakai secara pribadi. Kalau dipakai pribadi oleh Agus, wajar, sah-sah saja. Orang memang kalau orang sakit, misalnya sakit mata, sakit kuping, pasti buat kuping, bukan untuk kuping aja. Artinya pada saat dia memang kurang mampu, pasti dong, masa dia ke apotik beli obat terus dia ke sana tidak menggunakan ojek atau diantar orang, beli bensin, enggak kan, perlu juga dia makan. Orang membantu bukan hanya itu, artinya membantu kalau dia sakit pasti untuk kehidupannya seperti itu, maupun panjang pendek itu tergantung seperti itu. Bang, tapi kalau menurut Abang ini kan mungkin permasalahannya jadi kian melebar ya. Mengingat Agus juga sudah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya gitu Bang, atas pencemaran nama baik. Gimana Bang? Ya, saya tegaskan pencemaran nama baik. Coba ditanyakan dulu pencemaran nama baik sudah tidak digunakan lagi kok ya itu. Ya jadi kalau menurut saya, kalaupun ada laporan-laporan ya laporan-laporan yang masuk akal aja lah, ya kan. Ya contohnya ada hal yang terkait mengenai uang itu, dana itu, ya kan. Itu mudah-mudahan andaikan Kepolisian Republik Indonesia ingat ya, artinya andaikan itu laporan-laporan pergunakanlah artinya laporan masyarakat itu dengan baik supaya kedua belah pihak mempunyai hak. Kalau bisa memang kedua-duanya dilakukan hal mediasi yang baik karena kedua-duanya baik kok, tujuannya baik. Hanya ya harapan kalaupun si Agus melaporkan, ya lihatlah sisi apa sih yang harus dilaporkan. Uang misal penggelapan, ya itu kan bisa terbukti digunakan oleh si yayasan itu atau tidak kan begitu. Boleh namanya dugaan, boleh-boleh saja. Tapi kan itu apa saja mau dilaporkan bisa lah. Ya kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang ITE itu banyak di dalamnya aturan-aturan. Mau diputar kiri, kanan, belakang semuanya bisa. Hanya pertanyaan sekarang kita benar-benar untuk melakukan ini harus benar-benar sabar. Kita sampaikan ke klien kita dengan sabar. Jangan kita melangkah secara hukum itu langsung. Hukum itu dilakukan kalau memang tidak ada titik temunya seperti itu. Tabayun, kita harus tabayun seperti itu. Jadi menurut Abang langkah yang dilakukan oleh Agus dan kuasa hukumnya itu tepat nggak Bang untuk melaporkan? Ya pasti kalau satunya melapor, satu lagi bisa melapor. Pasti. Peluangnya ada aja. Tapi kan semua akan diuji. Pada saat melapor itu kan laporan masih satu pihak. Laporannya masih satu pihak, belum tentu itu diterima. Bisa saja laporan itu dari Agus masih dipelajari. Ya kan, kalaupun dia sudah masuk dalam laporannya ada LP-nya. Setelah itu diklarifikasi, dipanggil, diklarifikasi, artinya bahwa itu masih laporan satu pihak seperti itu. Ya jadi kita harus menyampaikan juga ke klien kita ini loh endingnya. Jadi jangan merasa nanti sudah melapor, wah sudah ditindak, enggak seperti itu ya. Mudah-mudahan ini perintah untuk fokusnya lebih ke kesehatan ya Bang, karena proses hukum itu kan nggak segampang apa yang kita lihat ya Bang, harus ada perjalanan
dan apalagi si Agus sendiri juga tidak dalam tanda kutip lagi tidak penyakit. Setuju dengan apa yang disampaikan bahwa si Agus ini sedang sakit, ya kan, karena sakit masa langsung dia melapor begitu saja. Harusnya dia fokus dengan sakitnya, ya, mohon maaf ya artinya supaya berikan rasa nyaman kepada masyarakat Indonesia, netizen yang memberikan sumbangan. Ya, artinya kalau nanti tiba-tiba mohon maaf yang memberikan sumbangannya rakyat Indonesia itu dengan yang lainnya merasa, oh saya tidak kembalikan uang itu dan lain-lain, kan bisa saja nanti terjadi. Ya, entah apa dibuatnya nanti kan bentuknya. Bisa akhirnya jadi panjang. Karena buatlah simpatik yang terbaik, ya, hanya itu. Bukan saya menggurui, tidak salah. Saya memberikan masukan-masukan kepada netizen, kepada masyarakat. Ya, kita harus bijak melakukan apa saja seperti itu. Tapi menurut abang dalam kasusnya ini ada yang ini nggak sih bang? Ada yang mungkin bisa bilang ada yang nyetir Agus sendiri. Kalau dari analisa abang sebagai praktisi hukum. Kalau saya melihat si kalau saya lihat si Agus, ya, bahwa dia tidak ada yang setir, ya. Dia hanya melihat sisi bahwa dia berbicara dengan hati yang kecil namun tidak dilakukan dengan pola yang bijak. Harusnya dia bijak, oh ya dia sedang keadaan sakit. Kalau merasa tidak nyaman dan perbuatan orang lain yang tidak dia terima, ya mungkin harus dibicarakan dengan bijak. Mungkin terkait mengenai dana tersebut, ya, dana itu kan saya juga tidak tahu cara pengembaliannya bagaimana. Kalau memang sudah dikembalikan ke Novi, ke yayasan demi untuk masyarakat sudah meminta dengan caranya dengan baik, ya sudah selesai. Tinggal kalau mereka Agus tidak senang dengan cara itu, periksa yayasan itu kemana aliran dananya. Udah selesai. Apalagi karena si Agus memberikan ini contohnya dengan baik gitu, tidak ada paksaan, kan seperti itu yang kan itu juga pengen jadi salah satu upaya dari kuasa hukumnya Agus sih bang, katanya ingin mengaudit keuangan dari yayasan Novi gitu bang. Ya. Saya juga bisa melihat sisi bahwa si Novi ini menjalankan untuk ya si Agus dengan baik, ya kan. Kalau ada hal-hal di hatinya, susah kita menebak hati orang lain. Namun pertanyaannya, ya silakan cek, ya, proses keuangan dari tanggal penyerahan uang itu sampai itu ada gak yang memang dana itu mengalir ke kepentingan pribadinya atau kepentingan tim dari yayasan itu aja selesai. Juga dari pihak Agus juga mengasosiasikan bahwa dia ada tekanan bang untuk Novi sendiri meminta sesuatu uang. Gimana nih? Dia ada tekanan apa? Meminta sesuatu uang dalam tanda kutip Novi sendiri. Nah, kalaupun itu ada nanti kan bisa dibuktikan. Jadi semuanya ini adalah pembuktian. Ya, pada saat ada laporan dari Agus bisa membuktikan. Pada saat ini mengkonter untuk si Novi harus mengkonter ini, oh nggak ada kok dibilangnya pemaksaan dan lain-lain. Ya kalau menurut saya 1 miliar itu lebih, kalaupun dibalikan ke sana dari mana dipaksa, ya susah. Membalikan duit itu bang, karena kan Novi sendiri menyayangkan bahwa donasi itu tanpa sepengetahuan si Novi sendiri bang. Kalau tanpa sepengetahuan Novi itu 1 miliar ya nggak mungkin juga lah, ya kan, namanya beda transparan bang. Ya beda transparan begini, kalaupun dia mau menyampaikan itu dengan metode dia sendiri, aku rasa tidak salah si Agus. Orang sakit minta tolong kemana kan boleh. Tapi kan awalnya petisi untuk membantu itu kan karya dari si. Betul, ini yang tadi saya sampaikan. Pada saat Novi ingin membantu si Agus, kan ada beberapa rekening lah bikin, rekening yayasan dan rekening Agus. Nah, andaikan ini ada rekening yayasan dan rekening Agus, kalaupun ini ada berarti masyarakat Indonesia yang tahu 2 rekening ini kan gitu. Oke, kalau ada di luar itu kan nggak ada masalah. Kenapa ada masalah? Orang Agus minta bahwa saya mohon bantu dong ada di rekening ini, nggak ada masalah. Tapi kan paling nggak mengetahui dong yayasan itu. Nah, karena itulah kalau yayasan ingin melakukan ini, ingat untuk yayasan, kalau sudah berbuat yang terbaik, bukan berarti yang dilakukan itu akan yang terbaik, bukan.
karena itu, karena kita ini di dunia hukum, masyarakat kita ini semakin memahami tentang hukum. Pada saat dia melakukan sesuatu itu, dia melakukan satu hubungan hukum antara orang yang dibantu. Kalau memang seperti itu, nah artinya gini, ada dua rekening si yayasan satu, rekening yang dibantu satu. Nah ini harus diantisipasi. Bagaimana sih mengikat perjanjian ini, kesepakatan ini? Nah begitu maksudnya. Jadi yayasan itu ada niat baik, namun kalau memang tidak diikat ya sudah, itu miliknya si Agus. Ingat, milik si Agus, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Makanya Bang, statement buat si Novi atau si Agus sendiri dalam Kasih masukan. kata melihat dia bisa mengadakan donasi sendiri. Ya pertama untuk yayasan ya, si Novi sudah melakukan yang terbaik ya, artinya sudah memberikan ke Agus yang terbaik. Tapi ingat, sesuatu langkah hukum ke depan, buat proses hukum yang baik. Antara si Novi sudah lakukan baik, andaikan ada yang dibantu, ada dua nomor rekening itu bukan yayasan, ingat, bukan yayasan atau pribadi, buat ikatan supaya niat baik itu ya terikat oleh ikatan hukum yang baik. Ya kalau yang seperti ini ya sudah diberikan masyarakat kepada si Novi, ke mana ke Agus, ya itu artinya sah secara hukum adalah milik si Agus. Ya walaupun pertanggungjawaban itu untuk meminta si Agus, ya si Novi meminta pertanggungjawaban sah-sah saja, dalam arti pertanggungjawaban menanyakan ya, seperti itu. Jadi untuk si Novi tetap semangat ya, apapun buktikan dengan baik supaya nama baik yayasan ataupun nama baik sendiri itu akan berjalan dengan baik. Itu aja. Kalau yang si Agus semoga cepat sembuh ya, harapan cepat sembuh, karena memang keadaan kurang sehat. Pasti sesuatu hal itu dengan pemikiran yang pendek. Kenapa pemikiran pendek? Pada saat disampaikan seseorang begini ya sudah direnungkan aja dulu ya. Jadi harapan kami bisa selesai dengan baik untuk Agus ya. Tapi ingat ya, dengan adanya si Novi bisa berjalan seperti ini. Terkait mengenai uang, kalaupun sudah ditransfer sana, minta pertanggungjawabannya, uang itu kemana, karena itu adalah hak daripada si Agus ya, seperti itu ya, hak daripadamu untuk Pak Agus ya, Pak Agus namanya, seperti itu ya. Sekali lagi itu adalah hakmu. Ya, walaupun kamu transfer ke sana, kalau itu masih hakmu. Beda kalau memang yang transfer masyarakat itu menyatakan enggak, kembalikan, itu biar cerita seperti itu. Itu aja kalau menurut saya.